wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya dengan saya Reka Puspita Rosadi yang selaku sebagai host di diskusi properti. Nah, di acara diskusi properti ini kita akan mengupas atau mengulik tentang semua tentang properti. Nah, kita akan menghadirkan narasumber yang berbeda di setiap minggunya. Maka dari itu jangan lupa nyalakan notif atau loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi tentang diskusi properti ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang tentunya tak kalah hebatnya, yaitu Pak Herman. Nah, beliau ini adalah praktisi pengusaha properti ya Pak ya, salah satu pengusaha properti gitu ya, salah satu pengusaha. Dan kita akan lebih kupas bagaimana sih memulai usaha properti itu seperti apa. Nah, kali ini kita akan langsung saja kita bertanya-tanya ke Pak Herman. Siap. Gimana Pak Herman, kondisinya sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah, kita kali ini akan membahas Pak tentang bisnis properti itu seperti apa. Nah, nanti Pak Herman bisa menceritakan mulainya bisnis properti itu gimana, awalnya gimana, caranya gimana. Jadi nanti biar pemirsa yang di Jagatland ini bisa menerapkan mungkin. Siap. Oke Pak, bisa kita mulai Pak. Jenengan bisa menceritakan awal mulanya berbisnis properti ini seperti apa? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau dibilang untuk cara, ini saya sebetulnya masih pemula ini Pak. Masih pemula. Kalau mungkin topiknya semua orang bisa bisnis properti, insya Allah semua bisa. Jadi mungkin di sini saya mungkin sekedar sharing Pak. Sharing awal saya kenal properti. Jadi mungkin kurang lebih 3 tahunan yang lalu. Ingat saya mungkin di Ramadan 3 tahun yang lalu kebetulan ada tetangga yang developer, ceritanya seperti itu. Mas punya uang, kasarnya gitu. Punya uang sekian gitu. Ya enggak besar sih, dulu kalau nggak salah cuma 50. Ini ada tanah gini, lokasi kalau nggak salah di Pakisaji Mbak, di Pakisaji sana. Jadi singkat cerita, ya bismillah lah, pengen belajar. Jadi ya memang nggak tahu apa-apa karena saya anak STM Mbak, bukan anak kuliah. STM di Singosari sini, kebetulan jurusan listrik. Terus lulus STM, kerja di Kalimantan di kontraktor pertambangan, kurang lebih di sana 6 tahun. Tahun 2014 kurang lebih 2014 kan lagi gonjang-ganjing tuh Mbak batu bara. Akhirnya istilahnya Mbak ya, di surplus kalau dulu, mungkin di PHK lebih tepatnya. Surplus, pulanglah balik ke Malang. Udah balik ke Malang, ya sudah nggak ngapa-ngapain sebetulnya Mbak. Nggak ngapa-ngapain, kesibukannya bantu orang tua di warung. Mungkin jalan 2-3 tahunan lah di warung. Ketemu sama tetangga pas Ramadan itu datang ke rumah, Mas punya uang, singkat cerita bismillah lah ada, karena beliaunya juga baik, oke lah langsung kita mungkin bersedekah lah gitu Mbak. Jadi beli tanah di Pakisaji, kemungkinan sih kalau nggak salah, lupa ya lebih tepatnya, kurang lebih sih totalnya sih 200 jutaan kalau nggak salah. Kan masih kurang tuh Mbak. Tapi istilahnya dengan DP sekian kita boleh jualan gitu sama pemilik tanahnya. Jadi ya sudah, kita jualan. Singkat cerita ya agak nganu juga sih, gimana cara masarin kan gitu Mbak, nggak tahu. Jadi ya ilmunya nggak ada ya. Kalau sekarang kan mungkin ada digital marketing segala macam. Kalau dulu dan mungkin sampai sekarang cara yang tak pakai cuma pakai banner Mbak. Jadi cuma pakai banner yang kecil-kecil di pohon, bukan yang besar juga, yang kecil-kecil ukuran 40 kali 60 insya Allah. Mulai dari dulu sampai sekarang pun cara jualan ya begitu, pakai banner kecil-kecil ditancapkan di pohon, di tiang. Ya singkat cerita, jalan marketing, marketing ada satu orang lagi temen yang bantu marketing juga. Singkat cerita ya laku 1, laku 2. Kebetulan di sana sih langsung terjun dalam artian ya marketing iya, yang bangun juga iya. Jadi double sebetulnya. Tapi karena dari tetangga ini, beliaunya ngajari memang suruh praktek.
disuruh terjun gitu aja. Kalau diajari gimana cara marketing nggak diajari sebetulnya. Oh iya. Saya ingat ngomong pertama kali sama user pertama saya dulu dredeg mbak. Waduh. dredeg gimana, tapi ya mungkin semua karena sering, karena biasa, akhirnya biasa kalau ketemu user gitu aja sih. Tapi intinya semua bisa, cuman ada cumannya mbak. Iya, gimana Pak ini? Harus ada didampingi kalau bisa. Didampingi praktisi yang sudah pernah melakukan. Karena mungkin banyak di luar sana yang istilahnya apa ya, nggak tahu, tiba-tiba terus gini akhirnya malah rugi, bukan malah untung. Kebetulan kan memang dulu memang ada praktisi yang sudah bermain, akhirnya mas sama gini, jadi kita diarahkan. Cuman ya pokoknya ngurus surat ke notaris sana mas, sana masuk ke kantor notaris kan mungkin bagi orang biasa kan jarang mbak. Benar. Jarang ya, sama kayak saya, waduh kantor notaris gimana ini. Itu pokoknya jalan aja lah, pokoknya suruh ke sana, suruh ke sini, istilahnya caranya begini, pokoknya dilakukan gitu aja sih, dan enggak terlalu apa istilahnya, enggak terlalu tak pikir ribet lah, pokoknya jalan, toh ada yang ngajari gitu aja sih. Ya singkat cerita itu sudah akhirnya sampai tanah lunas. Kita pun mungkin masih punya jalangan kafling di sana, 7 kafling masih ada sih. Lama sempat macet juga karena mungkin ya itulah, makanya semua harus kalau bisa ada praktisi atau ada temen atau intinya ada yang pernah bermain di situ. Jadi kita ambil kesimpulan, ambil tindakan, insya Allah biar nggak keliru gitu aja sih. Apalagi masalah legal segala macam, tentu riskan tuh mbak kalau masalah legal project itu. Makanya itu sudah selesai situ Agustus, kalau nggak salah Agustus 2017 diajak main kafling. Jadi istilahnya jualan kafling. Ya lumayan 3 bulan, insya Allah dulu itu lebih dari 50%, 60-70% 3 bulan. Cuman enggak banyak sih, cuma 55 unit. Dan itu pun kita caranya ya enggak kayak sekarang. Mungkin sekarang kan mungkin digital marketing, apa copywriting, Facebook ads, mungkin pakai SEO, enggak. Ya cuma pakai banner. Pakai banner kecil-kecil yang di pohon. Ya itulah cara kita berjualan. Macam-macam sih, tapi kan semua itu kan yang mendatangkan kan ya Allah juga. Benar. Kita model gimana mbak ya, pakai ini kalau memang Allah ndak apa ya, ndak berkehendak ya ndak bakalan closing juga, gitu aja sih. Cuman mungkin apa ya, yang pakai banner sama yang pakai yang FBA segala macam mungkin lebih cepat yang sini. Kalau saya yang penting jalan, gitu aja sih. Tapi ya perlu belajar juga sebetulnya untuk yang seperti itulah, FBA segala macam, IKA segala macam. Karena mungkin kedepannya persaingan juga semakin ketat. Persaingan semakin ketat. Terus kemungkinan ya 10 tahun ke depan ada beberapa narasumber Indonesia nanti akan bonus demografi, sehingga di situ ya persaingan semakin ketat. Makanya mungkin bagi saya ya harus segera juga untuk belajar digital marketing. Kalau enggak ya mungkin ketinggalan kalah dalam persaingan begitu. Tapi ya enggak tahulah, mungkin tiap orang punya caranya masing-masing. Ada juga saya kenalan supervisor marketing enggak make itu mbak, namanya digital marketing. Dia lebih pendekatan ke personal. Canvassing gitu ya mbak ya. Canvassing, silaturahmi sampai sekarang. Dan dia sempat penjualan terbaik. Nggak pakai iklan-iklanan maksudnya. Makanya mungkin semua punya spesialisasi sendiri-sendiri. Ada yang punya spesialisasi di digital marketing, ada yang canvassing, ada segala macam lah. Insya Allah mungkin kalau ditekuni secara apa namanya ya, secara maksimal, insya Allah ya hasilnya maksimal juga. Walaupun itu mungkin cuma sekedar banner aja. Karena sampai sekarang pun saya jualan ya cuma pakai banner sampai sekarang.
Begitu sih Mbak, singkat cerita sih. Sempat panjang ya Pak ya ceritanya, mulai dari kalau boleh tahu nih ya Pak Herman ya, awal mulanya itu kan beli tanah itu penjualannya dalam bentuk rumah sama unitnya atau dalam bentuk kafling aja Pak dulu? Awalnya langsung rumah. Jadi kita memang dulu nggak jualan kafling untuk yang pertama. Jadi jualan rumah, cuman sekedar jualan gambar, desain 3D sama gambar arena sudah selesai. Begitu aja sih, begitu aja. Cuman ya memang kayaknya sekarang lebih, ini pengalaman saya pribadi, lebih harus ada rumah contoh. Ini pengalaman saya, mungkin di tempat lain ada yang cuma nggak pakai rumah contoh bisa, tapi ini pengalaman saya sampai sekarang ya harus ada rumah contoh. Itu untuk membangun kepercayaan ke user. Gitu aja sih. Ini sempat, alhamdulillah ini ada beberapa project 1, 2, 3 di luar yang pakai saji sama yang kafling itu tadi, diajak kerjasama lah Mbak istilahnya. Jadi kerjasama berdua, bertiga, bikin project kecil-kecilan. Dan itu projectnya enggak kayak mungkin yang aksesnya mobil, enggak. Jadi kita punya beberapa project kecil itu yang untuk untuk memasuki kawasan itu cuma sepeda motor aja bisa. Ada yang cuma 8, ada juga yang akses mobil, ada juga sih, ada 2 lokasi. Ada yang depan makam, ada yang depan makam, ada yang deket kandang ayam, macam-macam sih. Kebetulan kalau dapat lahan tuh yang, kalau di dunia properti ada istilahnya nilai minusnya lah Mbak, makam, tower, terus peternakan. Nah beberapa kita itu proyeknya di situ. Salah satunya ya makam, ada yang dekat peternakan, ada yang pinggir sungai. Itu aja sih. Ya dari situ akhirnya kalau bagi saya pribadi, walaupun itu entah depan makam, depan peternakan, semua ada marketnya sendiri-sendiri. Benar. Itu aja sih, ada yang pinggir sungai. Ya semua ada marketnya sendiri-sendiri. Karena ya alhamdulillah sekarang yang depan makam habis, walaupun cuma 20 unit. Yang pinggir sungai itu ya habis juga, cuma 8 unit. Terus yang ada di peternakan sisa 3 dari 17 unit. Kalau saya pribadi sebenarnya jualannya, akhirnya waduh nggak bisa nih, gimana kalau saya sendirian nggak bisa. Akhirnya ya gini aja, sempat mental block gitu ya Pak? Ya memang kan kalau sendirian gimana Pak, nggak bisa juga. Simpelnya saya ya sudah cari aja ya agensi teman-teman marketing, ya sudah datang minta tolong bantu jualkan, jadi ya alhamdulillah terbantu walaupun bisa dibilang timnya mini banget loh. Ramping banget. Jadi di kita ada yang bagian bangun, ada yang bagian masarin, sudah kelar. Gitu aja sih. Cuma bisa dibilang insya Allah 2 orang bisa jalan gitu loh maksudnya. Nggak perlu yang istilahnya yang kayak mungkin satu perusahaan besar harus ada tim ini, harus ada finance, ada segala macam. Gitu ya. Berarti untuk memulai bisnis properti cukup ada pihak konstruksi pembangunnya sama ada yang jualan, ada yang jualan gitu aja ya. Untuk memulainya ya Pak, yang penting berani memulai ya Pak ya. Ya. Untuk legal serahkan aja sama notaris, selesai maksudnya Pak. Kan kita mungkin bagi yang mau memulai, untuk masalah legal kan penting banget. Benar. Ya sudah, tanya sama notaris, Bu ini tanah ini aman enggak? Kalau aman sudah eksekusi ya Pak ya. Gitu aja sih. Mungkin kalau misal ngomong izin dan segala macam, notaris insya Allah bisa ngurusin. Pasarkan sama notaris selesai. Gitu aja sih kalau menurut saya Mbak. Yang penting sih ujung-ujungnya ya marketing. Kalau konstruksi tinggal cari orang yang ngerti di konstruksi, selesai. Walaupun kita nggak punya tim loh Mbak ya. Benar. Misal nih Mbak Reka memang sudah bertahun-tahun, ya sudah digandeng aja. Kan dia misal Mbak Reka kan juga kerja juga, dapat untung, ya sudah mau aja sih. Gitu aja sih. Kalau marketing agensi yang di Malang banyak banget. Insya Allah misal dimintai tolong untuk jual kan senang banget, apalagi fee-nya besar. Gitu aja sih Pak. Iya Pak, ini kan sempat tahu juga proyeknya Pak Herman ini banyak sekali, ada yang di depan makam, sungai,
Ada nggak sih Pak trik khusus bagi yang benar-benar pemula pengen memulai bisnis propertinya untuk penaklukan tanah biar deal kayak Pak Herman tadi, DP persekian udah boleh jualan. Nah itu ada tips and triknya nggak Pak? Kalau itu sih pengalaman ini Mbak. Yang penting kita nggak aneh. Kalau ngomong ya jujur apa adanya. Nanti kalau misal istilahnya sekali belum bisa, ya sudah 2 kali silaturahmi, 3 kali silaturahmi. Kalau memang tidak bisa, sudah cari aja tanah yang lain, gitu aja loh. Maksudnya tanah yang dijual di sini kan di Malang banyak banget. Ketika 1, 2, 3 tidak ketemu yang sesuai kemampuan kita, ya sudah cari lagi sampai ketemu. Nanti ujungnya ketemu juga. Karena ada temen yang pakai konsep seperti itu, dia nyari sampai 7 bulan, Mbak. Mungkin sudah puluhan, mungkin di atas 50-an lahan yang dia dia kunjungi dengan skemanya yang dia mampu. Ujung-ujungnya ya dapat juga gitu loh. Tinggal kadang mungkin ya mental itu ya mungkin ya. Kadang mungkin sekali, 2 kali, 10 kali ketemu lahan istilahnya ketemu pemilik lahan, terus ditolak sudah selesai. Cuman dulu saya memang kebetulan itu ada tetangga yang memang sudah praktisi. Lebih enaknya gitu lah Mbak. Kalau kita misal masih awam, mungkin lebih baiknya gandeng aja yang sudah pernah gitu, sambil kita jalan diajari gitu, biar ndak istilahnya ndak kesandung gitu. Kan banyak juga karena ada beberapa pengalaman yang itu sempat dipatok. Jadi jalan masuknya dipatok sama warga segala macam. Ada sempat ngalami, tapi ya yang penting ketika ada masalah hadapi aja gitu. Jangan sampai menghindar. Kalau menghindar sudah bakalan itu Mbak. Hadapi aja gitu aja. Insya Allah kan bisa dikomunikasikan. Masih misal ada masalah bisa dikomunikasikan. Ujung-ujungnya ada yang kita mungkin bertahun-tahun ada masalah juga, ujung-ujungnya ya clear juga, walaupun mungkin butuh waktu. Yang penting jangan menghindar gitu aja. Kasihan juga pembeli-pembeli yang beli di kita, atau kalau kita misal ada masalah kita lari, tidak menghadapi. Ya itu kadang yang mungkin ya butuh apa Mbak ya? Butuh apa menurut Mbak? Butuh kepercayaan, service excellence. Ketika ada masalah kan ada beberapa orang sudah menghindar. Kalau bisa ya ketika ada masalah hadapi aja gitu loh. Walaupun kadang itu pahit, dimarahi, dikomplain segala macam, hadapi aja gitu aja. Yang penting kita mengusahakan supaya masalah itu terselesaikan. Ujung-ujungnya bagi para pembeli ya insya Allah memaklumi kok. Itu aja ketika ada masalah. Yang penting kita misal ditelepon ya segera diangkat. Mengkomunikasikan, jangan sampai lama. Akhir kan waduh ini marketingnya kok Mbak sulit ditelepon. Iya, sulit dihubungi, tidak pas gitu. Respon. Kayak gitu sih Mbak pengalaman saya. Waduh keren, pengalamannya cukup sangat menurut saya sangat keren Pak. Memulai karena kan mungkin ya Pak, saya salah satu contoh sebagai orang awam juga Pak ya, memulai bisnis properti di pikiran saya adalah modal yang sangat besar. Saya harus membangun sebuah CV ataupun PT gitu. Ternyata ketika setelah ketemu Pak Herman ini nggak perlu itu. Kita ketika punya niat, intinya gitu ya, punya niat mau berani bereksekusi bisa jalan ternyata ya Pak ya, bisnis ya properti. Bagusnya sih memang kalau memang akses kan, kalau mungkin Mbak ya, bagusnya ya harus ada CV, harus ada PT, legalitas itu penting. Kalau bisa itu yang pertama. Cuman kan memang kadang kita punya project tuh di luar biasanya gitu Mbak. Jadi cuman yang akses sepeda motor segala macam, jadi kecil-kecil gitu loh. Mungkin menurut saya pribadi tidak tahu itu betul atau enggak. Menurut saya insya Allah tidak butuh yang seperti itu. Ketika cuma aksesnya sepeda motor cuma 2 kafling, 3 kafling, 4 kafling, insya Allah bukan menurut saya tidak tahu ini ya salah atau enggak, itu bukan suatu keharusan. Tapi kalau mungkin yang rumahnya sebagaimana mestinya ya harus diurus. Kalau memang CV atau PT kan bukan suatu keharusan. Ketika itu mungkin tanahnya itu masih di bawah 5.000, bisa perseorangan.
tapi ya legalitas harus diurus, izin segala macam ya tetap harus diurus lah, karena itu jadi nilai tambah buat kita, jadi kepercayaan buat user juga ketika segala legalitasnya memang dijamin, izinnya juga diurus. Ya itu nilai tambah lah, kan mungkin banyak juga di luar sana sih yang nggak pakai izin juga gitu. Saya juga ya begitu bagi proyek yang kecil-kecil memang nggak izinnya cuma ke RT RW Pak Lurah sudah selesai, itu aja sih Mbak, nggak sampai ke dinas karena mungkin nggak tahu ini benar atau salah, tapi menurut saya karena ini proyeknya kecil cuma berapa meter ya, 200-300 meter, mungkin belum kewajiban gitu. Tapi nggak tahu ini benar atau salah ya. Tapi ini praktek saya di lapangan seperti itu, begitu sih Mbak. Tapi lama-lama ketika proyeknya semakin banyak, Pak Irman punya PT sendiri ini lama-lama ya Pak ya? Amin. Amin. Mohon doanya Mbak. Amin. Sementara masih berseorangan. Oh iya Pak ya. Sementara masih berseorangan, ya nggak menutup kemungkinan nanti, ya mohon doanya. Amin Pak. Kami tetap mendoakan. Siap. Pak, kalau misalnya dari Pak Hermannya sendiri, ada tips and trick nggak Pak, biar kalau misalnya orang-orang yang mau memulai bisnis ini langkahnya harus kayak gimana? Tipsnya, awalnya harus seperti apa nih langkah pertamanya? Langkah pertama cari yang ngerti Mbak. Cari yang Gitu ngerti aja. relasi, terus Cari yang ngerti, ya terus kalau memang kita istilahnya punya modal ya dieksekusi aja. langsung Jadi cari lahan yang sesuai kemampuan kita. Itu aja sih, jangan muluk-muluk. Kalau kita punya modalnya cuma sedikit, jangan cari yang tanah Yang besar-besar. besar. Yang sedikit aja, mulai dari kecil. Cuma 1 kafling, 2 kafling nggak ada masalah. Kan banyak tuh kafling yang dijual. Beli 1 kafling aja nggak ada masalah. Kalau mungkin sebatas itu, ya sudah dijual desain monggo. Jadi dijual rumahnya, misalnya beli kafling berapa jadi Ya. rumah berapa gitu ya Pak Ya itu aja sih sepelenya. Tapi mungkin kalau mungkin sama praktisi mungkin dengan modal kecil juga bisa juga Mbak, yang agak luasan dikit karena punya pengalaman cuma modal 10 juta pernah. Ada ya Pak yang udah 10 Iya, juta? jadi tanahnya diangsur, tanahnya sudah murah Mbak, cuman berapa ya, cuman tanahnya itu 55 juta 400 meter, itu pun diangsur 6 bulan. Jadi cuma modal 10 juta aja, beliaunya enggak apa-apa, apa istilahnya, apa sama jual, sama jual nanti uangnya diangkat ke pemilik tanah. Itu cuma 10 juta, itu pengalaman pernah. Jadi ya insya Allah ada tanah-tanah yang insya Allah pembayarannya. Nah kebetulan itu, tapi aksinya yang sepeda motor itu Mbak. Mungkin kalau akses mobil 10 juta ya mungkin berat juga mungkin Mbak. Yang pinggir jalan berat. Ya tergantung nilainya lah, tergantung nilai tanahnya. Kalau mungkin nilainya mungkin ratusan juta, memang kalau 10 juta ya berat mungkin 1001. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa yang memang kita syirkah Mbak. Jadi istilahnya kita tidak modal sama sekali. Misal Mbak Reka punya tanah, ya sudah ketemu Mas pasarkan, sudah nanti hasilnya bagi 2, ya sudah gitu aja. Ada yang gitu ya Pak? Ya ada beberapa malah dimodali juga. Oh sampai dimodali ya? Kita tidak keluar uang malah dimodali. Begitu sih beberapa, satu project itu ya dimodali kita. Jadi beliaunya yang sudah beli tanah cash, terus kita dikasih modal untuk operasional. Begitu aja sih. Insya Allah banyak kok di luar sana yang model-model seperti itu. Yang penting kita jujur terus gitu aja Mbak. Nggak aneh-aneh, gitu aja sih. Kan titik poinnya kan di uang biasanya. Ya uang yang megang pemilik tanah atau yang pemodal, sudah selesai. Kita nggak usah pegang uang karena riskan. Kalau misal untuk pembangunan tinggal istilahnya opnam lah. Ini kalau bangun di 50, ini dihargai misal 125 juta, ya kita opnam ke pemilik bertahap. Kayak gitu sih Mbak. Minta 125 langsung nanti kan. Nah kan gitu. Kita sih by progress. Misal kita bangun sekian persen, ya sudah kita bangun lagi, kita gitu aja sih. Titik poinnya kalau dari saya sih mungkin di uang itu ya. Kalau ketemu model yang sirka seperti saya tadi, jadi ya sudah uang yang pegang pemilik tanah, jadi kan aman, rekening semua ke dia. Begitu aja sih. Cuman ya
sebagai namanya kerjasama, alangkah baiknya nanti tetap kita di atas putih, karena nanti ketika ada masalah kan belum tentu tidak ada yang menjamin proyek itu tidak bermasalah ke depannya, entah itu dari pemilik tanah ataupun dari kita. Makanya ketika kita bersirkat kalau bisa hitam di atas putih, itu aja sih. Jadi nanti ketika misal kita yang dirugikan kita bisa tuntut, kalau misal jenengan yang dirugikan jenengan bisa tuntut saya. Begitu sih Pak, mungkin dari saya. Keren sekali Pak ya. Tapi kalau menurut Pak Herman nih Pak ya, prospeknya ke depannya bisnis properti itu bagaimana Pak? Kalau menurut saya masih sangat besar sekali. Peluangnya masih sangat besar ya Pak? Sangat besar sekali. Karena beberapa lagi yang di Malang rumah murah gitu Mbak ya, masih besar sekali. Karena ini pun masih nolak-nolak Mbak, masih. Karena sampai masih nolak-nolak ya? Karena produk kita sudah habis, kita masih belum ketemu lahan yang pas untuk bikin yang rumah yang 100 jutaan. Karena ada satu proyek tuh ya jualnya cuma 100 juta Mbak. Jadi masih nolak-nolak sementara ini. Jadi ada yang kepingin Mas, nanti kalau ada lagi kabari ya saya tak beli, asalkan cocok lokasi. Kan ada tanda kutip, tapi kan ada beberapa customer yang istilahnya inden lah, bisa dibilang seperti itu. Begitu sih kalau menurut saya. Pasarnya besar, apalagi nanti bonus demografi kan 10 tahun ke depan misal nih Mbak ya, kan banyak istilahnya anak-anak muda di situ, istilahnya yang butuh. Berarti yang masih butuh rumah itu masih banyak. Karena menurut saya memang rumah ya kebutuhan pokok. Benar, kebutuhan primer, salah satu primer itu aja sih. Jadi walaupun kapanpun kalau ini mungkin pendapat saya ya bakalan laku, gitu aja sih. Insya Allah ada pasarnya sendiri selama Mbak ya, pertumbuhan istilahnya Mbak, tingkat kelahirannya naik segala macam. Insya Allah masih ya masih bagus lah, masih kalau dibilang untuk bisnisnya lumayan, ini masih bisa berjalan dengan kalau grafik itu meningkat gitu loh Mbak. So masih lah, itulah masih layak untuk dikerjakan bisnis properti ini begitu. Kalau itu secara prospeknya ya Pak ya, prospeknya masih, peluangnya masih besar dan masih sangat menguntungkan untuk kedepannya kalau bisnis properti. Kalau menurut Pak Herman sendiri tantangannya di bisnis properti ini apa Pak? Kalau tantangannya karena mungkin saya ini Mbak, kalau saya pribadi kan kebetulan yang rumah yang murah-murah, tantangannya sih mungkin di kendala ini Mbak. Kendala itu di kadang orang pingin punya rumah itu DP-nya misal kecil tapi pingin punya rumah, mungkin di kayak gitu pembayaran Mbak ya. Karena mungkin tergantung konsumennya sih, karena mungkin saya produknya konsumen menengah ke bawah, jadi ya ketemu orang-orang yang seperti itu. Makanya kadang di beberapa proyek, bukan di beberapa proyek ya, di satu proyek itu kita memang menyediakan proyek dengan sistem in-house Mbak. Biasanya kan dulu mungkin di 2 tahun yang lalu mungkin in-house cuma setahun 2 tahun. Nah, kita menyediakan di angka 5 tahun. Jadi DP mulai 10, sisanya diangsur sampai 5 tahun. Cuman nanti ada cumannya, nanti serah terima di angka sekian. Misal di angka 50% baru serah terima bangunan gitu. Dan buktinya banyak juga yang mau gitu loh. Jadi ada beberapa customer yang istilahnya memilih skema in-house. Jadi in-house yang memang menurut saya sih lebih menguntungkan bagi user, karena selisih antara cash sama in-house ini tidak terlalu jauh gitu loh Mbak, dan terjangkau. Jadi cicilannya 1.050.000, 1 juta sampai 2 juta lah, insya Allah masih banyak pasar yang membutuhkan segitu. Jadi ada satu proyek DP 10 juta, angsurannya 1 jutaan, dan mau
banyak. Ada yang anak muda yang masih istilahnya umur berapa Mbak ya, 20-an, beli. Sasarannya ada yang masih kuliah udah beli ya. Jadi nggak tahu apa ya, mungkin pemikirannya mungkin sudah bergeser gitu ya. Benar. Jadi anak-anak muda properti yang bagus ya sudah, selama dia insya Allah kalau sejutaan bagi anak-anak muda yang kerja di Nganu bisa lah Mbak kondisikan. Ya. 1.050.000 kok kita angsurannya, ada di satu proyek 1.050.000. Jadi ya diangsur berapa tahun, tapi maksimal kita sementara ini cuman masih bisa di angka 5 tahun, belum bisa sampai lebih, gitu aja sih. Tapi ya alhamdulillah banyak kok pasarnya, itu aja sih. Kalau untuk persaingannya sendiri gimana Pak Herman? Menanggapi persaingan kan juga sekarang kan persaingannya itu yang bergerak di bidang properti nggak cuma perintis seperti Pak Herman gitu ya Pak ya. Iya. Ada yang perusahaan besar-besar gitu Pak. Ini dengan menanggapi persaingan kayak gitu gimana Pak? Kalau saya pribadi tidak terlalu mempermasalahkan persaingan itu sih Mbak. Yang penting kita ya usaha semaksimal mungkin lah. Toh insya Allah itu apa ya, kita kadang ada yang ngomong usaha itu tidak mengkhianati hasil. Yang penting usaha aja bis kalau menurut saya. Ya betul memang kadang kita perlu namanya audit kompetitor. Jadi kompetitor ini apa sih yang kelebihannya dia, terus kelemahannya apa, nanti kelemahannya beliaunya yang kita jadikan kelebihan kita, kelebihan mereka kita jadikan standar kita. Tapi saya tidak terlalu yang seperti itu Mbak. Jadi pokoknya jualan menurut saya istilahnya, oh ini masih masuk, ini masarnya masih bisa disentuh gitu loh, maksudnya dari sisi pembayaran segala macam masih memungkinkan ini untuk dibeli orang, ya sudah gitu aja sih. Nanti setelah ada pasarnya sendiri, yang penting usaha aja. Nggak tahu ya, mungkin kalau bagi yang perusahaan yang besar mungkin itu lebih dibutuhkan Mbak. Tapi kan ini sementara ini proyeknya yang kecil-kecil nih Mbak. Jadi nggak terlalu Kan ngefek juga gitu loh maksudnya. berawal dari yang kecil Iya, menjadi yang besar Pak. Siap. Oke Pak, kita tadi udah sempat membahas bagaimana caranya memulai bisnis properti seperti apa, bahkan tantangannya, bahkan sampai prospeknya, bahkan sampai kita udah bahas persaingannya, sudah bener-bener cukup banget buat modal teman-teman yang pengen memulai usaha, khususnya di bidang properti ya Pak ya, karena segmentasinya masih luas, terus proyek pasarnya juga masih banyak banget yang mencari rumah ya Pak ya, karena rumah adalah kebutuhan primer soal semua orang, jadi proyek pasarnya ini masih sangat luas. Begitu ya Pak ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan diskusi properti ini. Kalau misalnya dari penonton Jagatland di YouTube-nya Jagatland ini punya ide ataupun saran apa yang mau kita diskusikan di diskusi properti ini, bisa langsung komen, dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan jangan lupa menyalakan notif agar tidak ketinggalan informasi diskusi properti di lain waktu berikutnya. Terima kasih, saya Reka Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.